Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Nurul Solihah, NIM 1908304013 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6A. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci karya Ahmad Rafiq. Ada 3 isu utama dalam perbincangan yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama yaitu perbincangan terminologis frase living Al-Quran. Yang kedua, fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Dan yang ketiga, transmisi dan transformasi untuk memberikan argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena living Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu perbincangan terminologis frase living Al-Quran. Jika merujuk ke penggunaan kata living, dalam bahasa Inggris living itu artinya hidup. Dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan termin yang berdekatan dan beririsan secara makna. Yang pertama yaitu living sebagai gerund dengan dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Yang kedua, dengan menggunakan past participle sebagai sifat pasif, memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama, hanya saja tekanannya bukan pada subjeknya, tetapi Al-Quran yang dijadikannya sebagai objek. Dan yang ketiga yaitu menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat yang aktif. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Pada fungsi informatif, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan dan pemahaman. Baik data teks maupun data praktik dapat dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari data. Jika dia berupa teks, fungsi informatif ditangkap sebagai pemahaman makna dan pesan teks. Dan jika dia berupa praktik, fungsi informatif menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Sedangkan pada fungsi performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan. Pada data berupa teks, pernyataan-pernyataan teks tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, tetapi juga sebagai perintah, petunjuk, atau stimulan untuk melakukan sesuatu. Dan pembahasan yang ketiga yaitu transmisi dan transformasi. Ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama yaitu transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari suatu literatur dari generasi yang berbeda yang merujuk kepada sumber informasi yang sama. Yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material, seperti halnya dari murid kepada guru dalam bentuk rantai periwayatan yang biasa disebut dengan sanad atau silsilah keilmuan. Dan yang ketiga yaitu model transmisi diskursi melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini dapat ditemukan dari keberlanjutannya sebuah tradisi turun-temurun di sebuah kelompok masyarakat. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.